Pemirsa, KPU Jakarta resmi menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030. Penetapan dilakukan setelah Pramono Rano memenangi Pilgub Jakarta 2024. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih. Pramono Rano hadir di rapat pleno tersebut mengenakan baju batik berwarna coklat. Selain itu hadir paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Sementara paslon nomor urut 1 hanya dihadiri oleh Suswono. Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata membacakan hasil rekapitulasi suara di Pilgub DKI, yaitu pasangan Ridwan Kamil Suswono sebesar 39,4%. Sementara pasangan Dharma Pongrekun Suswono sebesar 10,53%. Selanjutnya pasangan Pramono Rano sebesar 50,07%. Wahyu juga menetapkan paslon Gubernur dan Wagub Jakarta Pramono Rano dengan perolehan suara sebanyak 50,07% dari total suara sah sebagai paslon Cagup dan Cawagup terpilih Jakarta tahun 2025-2030. KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 yang memperoleh suara sah lebih dari 50% dari jumlah suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih. Hukum dengan tetap mengikuti aturan atau hukum acara pidana yang ada. Ini adalah pembukaan dari saya, kawan-kawan. Nanti akan selanjutnya kita akan diskusi atau menyampaikan terkait dengan update perkembangan dari pendampingan kami terhadap Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Magdir Ismail. Akan dilanjutkan oleh Johannes Tobing terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua Roni. Baik teman-teman media, pada waktu terjadi penggeledahan hari Selasa kemarin jam 2 siang tepatnya, saya baru nyampe jam 3 sore. Begitu saya nyampe di sana, saya lihat memang sudah cukup ramai, ada 8 mobil. Saya masuk ke dalam, saya temukan ada 16 penyidik dari KPK, 15 diantaranya itu laki-laki, 1 perempuan, dan tanpa memang menunggu kami sebagai kuasa hukum, tetapi mereka sudah langsung melakukan penggeledahan. Maka saya ketemu langsung dengan Kasatgas, pimpinan langsung dari KPK yang bernama AKBP Rosa. Jujur memang cukup terjadi perdebatan yang luar biasa, karena harapan kami sesungguhnya kami harus menyaksikan ketika dilakukan penggeledahan dan penyitaan itu. Jadi harus berdebat dulu mengenai legal standing dan sebagainya, tetapi pada akhirnya karena kami tetap bersikukuh untuk harus tetap menyaksikan, maka akhirnya mereka juga memperbolehkan. Nah, dari pemeriksaan yang ada hampir lebih dari 4 jam itu, ternyata mereka tidak menemukan apa-apa. Mereka membongkar seluruh ruangan, kamar, tempat tidur, bahkan daerah-daerah private, ya, bahkan kamar yang harusnya terkunci, yang private pun mereka harus buka paksa, sekalipun mereka akan kembalikan, kan gitu ya. Kamar anak juga begitu. Nah, ya mereka juga terakhir juga nggak menemukan apa-apa. Nah, mungkin saya nggak tahu apakah mungkin dalam kondisi memang, apakah memang sudah cukup kondisi stres atau mungkin sudah depresi juga para penyidik ini. Maka ditemukanlah itu ada salah satu flash disk. Ditemukan flash disk
dan satu buku dari catatan Mas Kusnadi. Buku flash disk ini ditemukan di kamar anaknya Pak Hasto di lantai 2. Kalau yang buku catatan ini, buku catatan hari-hariannya Mas Kusnadi itu ditemukan di kamarnya di lantai bawah. Nah, flash disk ini ternyata setelah kita konfirmasi ke anaknya Pak Hasto, ternyata itu juga bukan miliknya juga. Artinya tidak mengetahui. Kita tanya ke Pak Hasto juga nggak mengetahui. Nah, ukuran buku ini, buku catatan ini, catatan Kusnadi ini cukup kecil, ya, yang ukuran setangan, gitu ya. Nah, begitu kita periksa juga, buku itu ternyata buku itu hanya pada waktu dibuatkan berita acara pemeriksaan saya lihat langsung karena tadinya mereka keberatan kan, nggak boleh, harus kita lihat isi flash disknya dan sebagainya. Nah, ternyata di buku catatan itu hanya dulu Mas Kusnadi itu pernah bikin bisnis bersama sama adiknya yang bernama Udin. Jadi namanya Kus Udin nama PT-nya tuh. Jadi perusahaan kecil, mereka modal 10 juta masing-masing, jadi total 20 juta untuk bercocok tanam untuk yang namanya itu bawang merah di kampungnya. Nah, jadi saya juga nggak ngerti juga setelah saya ikutin perkembangan yang lebih dalam, ya. Mereka datang 16 orang, sebegitunya mereka untuk bekerja dengan masifnya, belum dengan penjagaan yang ketat, pakai seragam dari anggota kepolisian, pakai laras panjang. Ya, ini saya kira memang sangat over lah, berlebihan. Nah, yang bikin saya jadi keki untuk teman-teman media, yang bikin lucu nih, ya. Jadi dari penyidik KPK ini rupanya sudah menyiapkan berapa banyak cover gitu. Saya lihat sendiri dengan mata kepala waktu dimasukkan ke mobil Innova itu ada 4 koper tuh. Satu koper biru yang besar itu ternyata katanya untuk menyimpan yang 2 alat bukti yang mereka sita itu. Nah, jadi saya juga cukup bingung kenapa kok harus menggunakan cara terkesan seolah-olah dibawa sebegitu banyak berkas dari rumahnya Pak Hasto. Nah, total cover itu yang saya lihat ada 4 ya. Nah, jadi ini saya kira yang perlu harus mau kita sampaikan, maksudnya supaya lurus bahwa memang tidak ada yang disita, digeledah dari rumahnya Pak Hasto, ternyata cuman hanya flash disk dan buku catatan. Nah, demikian juga setelah selesai melakukan penggeledahan di kediaman Pak Hasto yang di Bekasi, mereka lanjut ke Kebagusan. Di Kebagusan itu mereka juga melakukan penggeledahan dan penyitaan, dan ternyata mereka juga tidak menemukan apa-apa. Jadi boleh dibilang hasilnya 0. Nah, mereka juga tidak mengundang media. Biasanya kan kalau KPK mau ngapa-ngapain ini kan mereka sudah, medianya udah siap tuh, udah bocor kemana-mana tuh. Jadi di sana juga mereka tidak menemukan apa-apa. Maka saya patut diduga ini bahwa memang apakah memang ini hanya untuk menjalankan perintah saja, seolah-olah memang sudah dikerjakan penggeledahan ini, yang seharusnya dengan profesional ini harusnya berimbang kan gitu ya. Saya kira cukup tidak beralasan orang sebanyak itu bekerja tetapi tidak menemukan hasil apa-apa. Dan jujur memang saya cukup bicara banyak dengan mereka, tidak ada suatu hal yang serius saya lihatin. Mereka juga bekerja santai, ya kalau memang waktunya lagi sholat, yang ngobrolnya juga biasa. Jadi artinya tidak ada yang harusnya tendensius atau apa yang betul-betul signifikan harus dikerjakan. Nah, jadi itu untuk teman-teman media yang perlu saya luruskan terkait soal penggeledahan di 2 tempat itu. Artinya penyidik KPK tidak menemukan apa-apa. Artinya tidak menemukan barang terkaitan terhadap perkara Harun Masiku yang sedang mereka keluarkan hari ini. Demikian dari saya, Pak Ketua. Ya. Terima kasih. Nanti akan dilanjutkan oleh Bung Alfon. Silakan, Bung. Terima kasih. Oke, terima kasih. Teman-teman semua, sebagaimana dikatakan oleh Saudara Ju tadi, setidaknya ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Pertama-tama, tadi Saudara Ju secara tidak langsung mengatakan berlebihan. Nah,
dalam konteks itu sebenarnya kita bisa melihat bahwa ada namanya extra excessive force gitu. Jadi penggunaan kekuatan yang berlebihan di situ. Yang seharusnya itu dilakukan secara proper dan proporsional gitu. Nah, kalau pada saat ini tidak ada hambatannya begitu besar, kenapa diperlukan kekuatan-kekuatan yang relatif besar, bahkan mempergunakan laras panjang tadi sebenarnya. Itu satu soal. Dan kemudian yang kedua, ini terkait dengan pada awal-awal kami mengatakan bahwa ada dugaan pemidanaan yang dipaksakan. Kenapa kami katakan demikian? Karena ini terkait dengan dua alat bukti yang cukup dan sah. Nah, dalam konteks itu sebenarnya kita melihat bahwa sebelumnya itu sudah ada perkara nomor 28 tahun 2020, di mana di dalam perkara tersebut itu sudah ingkrah, dan kemudian yang namanya saksi-saksi yang ada di situ itu dengan sprindik terdahulu sudah tutup. Dalam artian itu tidak bisa dipergunakan sprindiknya gitu. Nah, kemudian kami juga melihat ada realitas ketika Mas Hasto itu dipanggil. Pada saat itu bukan Mas Hasto yang diperiksa, walaupun ada pemeriksaan secara singkat waktu itu, tetapi Kusnadi yang diperiksa dan kemudian melakukan penyitaan yang tidak berdasarkan hukum ketika itu gitu. Nah, ya adanya semacam penjebakan gitu. Nah, artinya kami menilai dan mempertanyakan apakah memang benar KPK memiliki dua alat bukti yang cukup dan sah gitu ya, sehingga menetapkan Mas Hasto itu sebagai seorang tersangka gitu. Nah, ketika itu kita menduga memang terjadinya pemidanaan yang dipaksakan. Nah, baru-baru ini mungkin teman-teman juga mengetahui gitu ya, bahwa ada juga pemanggilan lagi gitu kepada saksi-saksi yang ada dalam perkara 28 tahun 2020 tersebut gitu. Nah, artinya kalau misalnya ini dipergunakan, apakah memang betul sudah ada dua alat bukti yang sah di situ? Ini menjadi suatu pertanyaan mendasar loh. Karena dalam penetapan seseorang menjadi tersangka itu harus didasari dua alat bukti yang cukup dan sah. Nah, kenapa pertanyaannya KPK memanggil lagi gitu ya? Untuk apa? Ya saksi-saksi. Untuk apa? Apakah sebelumnya tidak cukup? Kalau berdasarkan dari putusan nomor 28 tahun 2020 tersebut itu. Jadi hipotesisnya adalah, hipotesisnya ya, bisa jadi salah kami itu ya. Pada saat Mas Hasto ditetapkan tersangka, itu tidak memiliki dua alat bukti yang cukup. Gitu. Nah, langkah-langkah seperti ini itu sebenarnya ada prinsip ada rules namanya, atau namanya exclusionary rules atau rules pengecualian. Rules ini menyatakan bahwa apabila ada langkah-langkah dari seorang penyidik yang dilakukan tidak berdasarkan hukum, itu tidak bisa dipergunakan. Tidak bisa dipergunakan. Itu dinamakan sebagai malicious prosecution. Nah, atau dengan kata lain dikatakan sebagai penyidikan yang tidak baik, gitu. Nah, jadi pada saat ini kita ingin mempertanyakan apakah memang benar pada saat ini sudah ada dua alat bukti yang sah atau tidak, gitu. Apabila tidak, ya ini memang menjadi sangat meragukan, gitu. Jadi di dalam hukum pidana itu harus ditemukan suatu bukti yang sangat prima atau prima facie, gitu ya. Nah, ada doktrin hukum pidana yang mengatakan adalah
fruit the poison tree dia, yang pada intinya mengatakan buah yang jatuh dari pohon yang beracun tidak diperbolehkan untuk dimakan. Clear ya? Jadi kalau semisalnya ada suatu penyidikan, kalau alat buktinya tidak berasal dari pembuktian yang sah, tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyidikan. Gitu. Itu kira-kira. Terima kasih. Oke, teman-teman, masih ada lagi yang akan disampaikan oleh kawan kita. Bung Patra, silakan. Terima kasih Pak Roni. Saya hanya singkat saja. Saya Patra MZ, kuasa Pak Hasto Kristianto. Yang saya mau sampaikan, kami mau sampaikan adalah sejak Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri 27 Desember 2002. Saya ulang. Sejak 27 Desember 2002 baru kali ini KPK menerbitkan bukan 2, bukan 3, tapi 4 sprindik dalam satu perkara. Baru kali ini lebih dari 22 tahun KPK berdiri. Oleh karenanya, kalau ditanya, tentu di KPK sendiri ini pasti tidak bulat ini penyidiknya. Gak akan sepakat. Ya. Pasti ada tentu penyidik yang masih baik tuh di KPK. Ya. Sprindik pertama 9 Januari 2020. Sprindik kedua 5 Mei 2023. Sprindik ke-3 dan 4 23 Desember. Apa artinya penerbitan sprindik, surat perintah penyidikan? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya ketika diterbitkan sprindik, anggaran Pak, biaya Bu. Maka kalau kita tarik sejak penetapan tersangka Harun Masiku Januari 2020, boleh masyarakat pertanyakan berapa sudah anggaran yang dimakan, ditelan, digunakan oleh KPK. Belum lagi termasuk katanya operasi pencarian Harun Masiku, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau saya, Pak Hasto, bukan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya kira masyarakat sepakat tidak akan sampai begini. Maka dugaan kriminalisasi, dugaan yang namanya pemaksaan, dugaan order valid. Tidak boleh juga kita melarang masyarakat menduga seperti itu. Yang pertama, 4 sprindik. Yang ketiga, biaya. Yang keempat, putusan pengadilan sudah menyatakan ada 4 orang bertemu di Grand Hyatt menyatakan bahwa uang itu uang Harun Masiku. Di halaman 160 dan 167. Kalau saya penyidik, stop. Kenapa? Karena dalam 2 persidangan dipanggil saksi-saksi di bawah sumpah, sudah ditanya uang ini punya siapa? Harun Masiku. Apalagi yang mau dicari? Oleh karenanya, di dalam hukum itu ada yang disebut dengan analisis ekonomi dalam hukum pidana. Sudah diterapkan di negara maju, sudah diterapkan di Amerika, di negara-negara maju. Pemberantasan korupsi harus seimbang dan sejajar dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan kepentingan sosial. Mengapa? KPK ini bukan duit kantongnya Pak, bukan duit pribadi ini yang digunakan. Maka tentu kita berharap keberadaan KPK perlu dievaluasi. Terlebih
pada prinsip dasarnya KPK ini semestinya ditunjuk dan dibentuk di era Presiden Prabowo. Itu saja yang saya mau sampaikan. Ya, saya berharap masih ada penyidik-penyidik KPK yang baik. Ya, karena ada juga kita tahu bahwa drama ini begitu berjilid-jilid, termasuk membawa flash disk dan buku sampai 4 koper tuh. Dan baru pertama ibu bapak juga pasti mengalami, ya, begitu penggeledahan nggak ada kan berita keluar kan, apa yang mau dilihatin, ya kan? Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Roni. Ya, terima kasih Bung Patra. Kawan-kawan akan ditutup oleh senior kami, Pak Magdir Ismail. Waktu dan tempat, silakan. Terima kasih Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya akan bicara singkat. Yang pertama, apa yang kita lihat dari proses mulai, saya kira yang paling dramatis adalah mulai dari bulan Juni tahun lalu. Ya, ketika Kusnadi dibawa dan dipanggil ke atas oleh penyidik KPK dan kemudian dilakukan penyitaan terhadap alat komunikasi, buku, dan lain-lain. Persoalan pokok kita ketika itu adalah apakah barang-barang yang disita ini ada kaitannya dengan perkara atau tidak? Ya. Kalau ada kaitannya dengan perkara, terutama saya kira mengenai catatannya Mas Hasto, itu adalah catatan beliau mengenai kegiatan tahun 2024. Kalau isinya catatan tentang seperti itu, artinya ini adalah catatan post factum. Ya, ini yang tidak pernah saya kira dijelaskan oleh pihak KPK. Ini satu yang saya kira yang kita mesti lihat secara baik. Kemudian kedua, saya kira proses penyitaan ini, apalagi seperti yang terakhir dan penggeledahan itu, ini kan sebenarnya kita ini punya aturan dan diatur secara tegas dalam KUHP. Apa saja barang yang bisa disita. Ya, pasal 39 kalau saya tidak keliru dalam KUHP itu dikatakan berkaitan dengan kejahatan, hasil dari kejahatan digunakan untuk melakukan kejahatan atau digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan perkara terkait dengan kejahatan itu. Ini yang kita tidak pernah mendengar secara real, atau paling tidak ya untuk kami ya, tidak pernah ada penjelasan apa hubungannya barang-barang yang disita itu dengan perkara ini. Ya, karena dalam perkara ini, dalam perkaranya Mas Hasto ini ada 2 sangkaan. Yang pertama, beliau disangka melakukan penyuapan bersama-sama dengan Harun Masiku, menyuap Tio dan Wahyu. Ya, kalau memang betul adalah sangkaannya itu, artinya uang untuk suap itu sudah disita oleh KPK. Saya kira di dalam persidangan dalam perkaranya Saipul kita bisa lihat itu. Ya, jadi apa alasannya lagi kalau itu salah satu diantaranya? Kemudian yang kedua, ya, saya kira juga yang kita mesti lihat, Mas Hasto ini juga disangka melakukan penghalangan penyidikan, ya, dalam perkara ini. Nah, yang fokusnya kalau saya tidak keliru dari SPDP itu menghalang-halangi penyidikan terutama terkait dengan Mas Harun Masiku. Bagaimana seorang Hasto Kristianto disangka melakukan 2 perbuatan, ya, yang itu terkait dengan dirinya sendiri. Dia dituduh disangka melakukan penyuapan bersama-sama dengan Harun Masiku, tetapi pada sisi yang lain dia bersama-sama dengan kawan yang lain disangka melakukan
obstruction of justice terhadap perkaranya Harun Masiku, yang dia juga menjadi tersangka di situ. Nah, ini saya kira drama ini, ya, apalagi kemudian dilanjutkan dengan drama penyitaan, ya, SPDP bocor sebelumnya. Ini sesuatu yang tidak sepatutnya terjadi pada negara hukum Republik Indonesia ini. Dan terus terang kita sesalkan bahwa konstruksi perkara yang dibuat seperti ini, ya, ini mengakibatkan orang beranggapan bahwa perkara ini adalah lebih jelas, lebih tercium aroma politiknya. Jadi jangan disalahkan kalau seandainya kami sebagai penasehat hukum dan teman-teman di PDIP menganggap bahwa perkara ini adalah perkara politik karena memang aromanya lebih tajam aroma politik daripada aroma penegakan hukum. Saya ingat tahun 2020 ketika mulai penyidikan itu akan dilakukan, penyelidikan kalau nggak saya keliru ketika itu, beberapa penyidik KPK mendatangi kantor DPP ini pagi-pagi sekitar 5:30. Pemirsa, Agus Buntung, tersangka pelecehan seksual di Nusa Tenggara Barat, ditahan. Agus menangis di pelukan ibunya saat akan ditahan Kejaksaan Negeri Mataram. Agus Buntung, tersangka pelecehan seksual terhadap seorang wanita berinisial MA, menangis histeris di pelukan ibunya saat akan dijebloskan ke tahanan. Agus yang hidupnya sangat bergantung pada ibunya menolak ditahan, bahkan ia mengancam akan bunuh diri. Agus ditahan di lapas kelas 2A Kuripan, Lombok Barat. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, mengatakan Agus akan ditahan selama 20 hari. Ivan juga mengatakan penahanan Agus sudah memenuhi syarat. Kita ke informasi lain, pemirsa. KPU Jakarta resmi menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030. Penetapan dilakukan setelah Pramono Rano memenangi Pilgub Jakarta 2024. Jakarta tahun 2024. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih. Pramono Rano hadir di rapat pleno tersebut mengenakan baju batik berwarna coklat. Selain itu hadir paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Sementara paslon nomor urut 1 hanya dihadiri oleh Suswono. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata membacakan hasil rekapitulasi suara di Pilgub DKI, yaitu pasangan Ridwan Kamil Suswono sebesar 39,4%, sementara pasangan Dharma Pongrekun Suswono sebesar 10,53%. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, selanjutnya pasangan Pramono Rano sebesar 50,07%. Wahyu juga menetapkan paslon gubernur dan wagub Jakarta Pramono Rano dengan perolehan suara sebanyak 50,07% dari total suara sah sebagai paslon cagup dan cawagup terpilih Jakarta tahun 2025-2030. KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 yang memperoleh suara sah lebih dari 50% dari jumlah suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, yaitu calon gubernur Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM, calon wakil gubernur Haji Rano Karno SIP atau Sidul. Partai pengusul, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hanura, perolehan suara sah 2.183.239 suara atau 50,07%. Jumlah seluruh suara sah
4.360.629 suara. Pertama-tama saya sungguh bergembira dan berterima kasih atas pelaksanaan pemilihan gubernur Jakarta yang betul-betul berlangsung dengan aman, tentram, damai, dan inilah role model yang sebenarnya dari proses pilkada yang ada. Bahkan hampir tidak pernah, kalau mau jujur, ada perselisihan yang mengemuka di ruang publik yang terbuka, yang selama ini menjadi kekuatan tarik-menarik yang luar biasa dua pilgub sebelumnya. Sehingga dengan demikian kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada KPUD, Bawaslu, TNI, Polri, aparat penegak hukum, dan tentunya kita semua, para pelaku dalam proses pilgub ini yang betul-betul berjalan dengan baik. Yang berikutnya yang ingin kami sampaikan adalah tadi apa yang disampaikan oleh Pak Suswono mengenai janji dan juga Pak Dharma terhadap apa yang kami sampaikan. Tentunya Bapak-Bapak paslon nomor 1 dan 2 sampaikan, insya Allah apa yang akan, walaupun saya tidak berjanji tapi Bapak sampaikan dan itu baik bagi masyarakat, itu akan kami lakukan. Karena mulai hari ini tidak ada lagi perbedaan sama sekali. Paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah selesai. Penetapan sudah dilakukan, sehingga dengan demikian seluruh janji-janji politik kita seyogyanya semampu kita untuk kita laksanakan. Saya dan Bang Dul sudah berbicara dari hati ke hati dalam 100 hari pertama. Kalau kami nanti dilantik, kami akan putar kembali ke tempat-tempat yang pada waktu itu kami hadir ketika sosialisasi. KPU Jakarta resmi menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2025-2030. Penetapan dilakukan setelah pasangan Pramono Rano memenangi Pilgub Jakarta 2024. Pertarungan sengit terjadi antara Ridwan Kamil dan Suswono yang hadir dengan segudang prestasi, Pramono Anung dan Rano Karno yang muncul sebagai representasi Betawi asli, hingga sosok Dharma Pongrekun dan Kunwardana yang hadir sebagai pasangan independen. Dalam pemilihan gubernur Jakarta, pasangan Ridwan Kamil Suswono mengisi nomor urut 1. Sementara pasangan Dharma Kun mengisi nomor urut 2 dan Pramono Rano mengisi nomor urut 3. Dari hasil rekapitulasi suara KPU, pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno meraih suara tertinggi, yakni 2.183.239 suara atau 50,07% dan telah memenuhi syarat memenangkan Pilkada Jakarta. Pasangan Pramono Rano secara simbolik memotong tumpeng sebagai tanda syukur atas kemenangan Pilkada serentak. Acara syukuran kemenangan ini digelar di rumah bersama relawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Acara yang dihadiri ratusan pendukung juga dihadiri Ketua Tim Pemenangan Cak Lontong, serta sejumlah koordinator relawan 03. Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, mengaku telah menerima ucapan selamat dari dua pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta, Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Pramono juga menyampaikan terima kasih kepada kedua paslon dan warga Jakarta yang telah menyukseskan pelaksanaan pilkada dengan damai dan sejuk. Politikus PDI Perjuangan ini berharap Pilkada Jakarta menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Pertama-tama saya sungguh bergembira dan berterima kasih atas pelaksanaan pemilihan gubernur Jakarta yang betul-betul berlangsung dengan aman, tentram, damai. Dan inilah role model yang sebenarnya dari proses pilkada yang ada. Bahkan hampir tidak pernah, kalau mau jujur, ada perselisihan yang mengemuka di ruang publik yang terbuka, yang selama ini menjadi kekuatan tarik-menarik yang luar biasa dua pilgub sebelumnya. Sehingga dengan demikian kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada KPUD, Bawaslu, TNI, Polri, aparat penegak hukum, dan tentunya kita semua, para pelaku
dalam proses Pilgub ini yang betul-betul berjalan dengan baik. Ditutup. Bersama pasangannya Rano Karno, Pramono akan berkonsentrasi membangun kembali Jakarta dan akan mengakomodir program kedua kompetitornya seperti sarapan dan internet gratis bagi warga Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. KPU Jakarta resmi menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030. Sejumlah tantangan menanti untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Untuk membahas ini sudah bersama kami Yayat Supriyatna, pengamat tata kota. Selamat sore Kang Yayat. Ya, selamat sore. Kang Yayat, menurut Kang Yayat nih, apa tantangan terbesar Pram Rano sebagai Gubernur dan Wagub Jakarta yang baru? Yang pertama pasti yang menarik adalah memenuhi janjinya. Jadi terus terang aja sebagai Gubernur terpilih dan Wakil Gubernur terpilih, Mas Pram dan Bang Dul itu punya kewajiban untuk bisa memenuhi janji-janji politiknya. Janji-janji politiknya seperti katakan tadi sebetulnya tidak banyak jauh berbeda dengan para janji-janji gubernur, calon gubernur lainnya atau dalam setiap proses pilkada. Karena hampir rata-rata konsep utama yang dilakukan adalah bagaimana membenahi masalah-masalah klasik Jakarta. Antara lain misalnya persoalan isu banjir, transportasi, masalah kekumuhan, lapangan kerja dan sebagainya. Tapi dari seluruh proses itu yang sangat mendominasi adalah pada persoalan janji-janji terkait dengan masalah bantuan sosial. Jadi selama masa kampanye yang saya lihat itu, lebih banyak janji yang terkait dengan persoalan mendasar pada tingkat strata sosial ekonomi masyarakat. Berupa bantuan kesehatan, pendidikan, maupun fasilitas lainnya. Itu yang pertama. Dan itu terus terang saja akan memakan biaya yang cukup besar. Karena dalam prakteknya selama ini bentuk bantuan sosial ekonomi, kesejahteraan dan kesehatan dan lain-lain itu cukup memakan dana yang cukup besar dari APBD Jakarta, hampir 17 triliun pada tahun 2024. Dan ini juga akan menjadi beban besar jika ternyata realisasi dari janji itu tidak membawa perubahan yang signifikan. Maksudnya perubahan yang signifikan itu apa? Ada rasa ketergantungan yang tinggi dari sebagian masyarakat untuk selalu menunggu bantuan sebagai cara mereka untuk bertahan hidup di Jakarta. Jadi yang paling penting dari realisasi janji sosial ekonomi itu adalah bentuk perubahan yang nyata dan terlihat. Contohnya misalnya kasus penanganan Kampung Bayam. Bagaimana penanganan kasus-kasus sengketa di lahan yang memang menjadi persoalan secara sosial ekonomi itu bisa diselesaikan. Apakah warga Kampung Bayam bisa kembali ke rumah atau rumah susun tersebut? Atau kita juga melihat kasus di Tanah Merah, di Pelumpang, yang juga menjadi kasus besar. Jadi persoalan-persoalan isu-isu lama terkait persoalan konflik agraria, konflik pemukiman, itu harus bisa diatasi. Yang kedua dalam konteks pemenuhan terkait janji-janji masalah kartu Jakarta Pintar dan sebagainya. Itu memang bisa katakan mencoba memenuhi janji untuk persoalan sosial ekonomi. Nah, masalah lain yang terkait PR paling besar dan terus-menerus terjadi dan mengganjal itu adalah pada penanganan persoalan klasik. Ya, kalau istilah saya itu CLBK lah, cucian lama belum kering. Apa itu? Masalah banjir, kemudian masalah transportasi kemacetan, dan juga masalah terkait persoalan isu lingkungan. Ini cost-nya besar sekali. Itu perlu kita catat sebagai hal yang paling membebani anggaran Jakarta ke depannya. Ya, kalau menurut Kang Yayat, barangkali ini juga bisa menjadi masukan untuk gubernur dan wakil gubernur yang baru. Bagaimana sih sebenarnya mengatasi macet dan banjir yang efektif dalam waktu singkat begitu? Kan ini periodenya sampai 2030. Setidaknya memulai apa yang harus dilakukan dari awal begitu supaya 5 tahun ini ada progresnya gitu untuk banjir dan macet. Nah begini, sebetulnya kita harus menerima fakta dan kenyataan ya, bahwa banjir dan macet itu sulit hilang dari Jakarta. Ingat ya, sulit hilang dari Jakarta. Artinya apa? Dalam hal ini yang perlu kita sadari adalah bagaimana caranya untuk mengurangi risiko atau mitigasi untuk mengurangi potensi banjirnya. Kalau secara penanganan banjir dalam konteks antar wilayah itu sudah sangat banyak dibantu
oleh pemerintah pusat. Contohnya apa? Penanganan banjir sepanjang Das Ciliwung. Sudah ada waduk Cimahi, Sukamahi, kemudian ada waduk yang ada di Ciawi. Sudah ada program normalisasi yang dibantu oleh pemerintah pusat. Yang menjadi PR kita sekarang adalah bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi banjir yang skala lokal gitu. Banjir skala lokal itu artinya apa? Banjir-banjir yang terjadi karena persoalan kondisi fisik Jakarta yang semakin terdegradasi. Artinya apa? Contohnya ROB itu karena penurunan, karena kenaikan permukaan laut. Itu persoalan paling besar, apakah bisa diselesaikan dengan tanggul laut. Yang kedua, persoalan pada wilayah yang memang rentan, karena persoalan drainasenya. Kita lihatlah, ada wilayah Jakarta yang sampai sekarang itu sulit untuk diatasi masalah genangannya. Contohnya, misalnya di jalan bypass Ahmad Yani, di bawah jalan tol dalam kota itu persoalan paling berdasar karena persoalan drainasenya yang memang buruk, dan kapasitas drainase yang tidak mampu mengatasi beban besar dari volume air. Jadi memang harus diakui beberapa tempat Jakarta itu sulit diatasi. Karena yang kedua, persoalan genangan memang terkait dengan kapasitas sistemnya. Jadi pertanyaannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para gubernur pendahulu. Tidak ada proses yang secara instan. Memang sudah ada isu-isu yang terdahulu, misalnya dengan membuat sumber resapan, kemudian membuat retention pond dan sebagainya. Tapi sifatnya sangat temporary. Satu-satunya cara yang pernah diusulkan dan dipertimbangkan oleh bantuan Kementerian PUPR dulu adalah menata ulang master plan penanganan banjir Jakarta, karena persoalan paling mendasar adalah pada konteks kapasitas sistemnya sudah tidak mampu lagi mengatasi masalah. Jadi pertanyaan paling menarik adalah bagaimana pada beberapa daerah yang sulit diatasi banjirnya, potensi utama adalah meminimalkan risiko agar genangannya atau misalnya luas wilayahnya itu bisa diperkecil. Untuk genangan misalnya, itu berapa lama bisa cepat hilang. Misalnya otomatis cara paling cepat biasanya dengan menambah pompa. Dengan adanya pompa minimal genangan bisa dikurangi. Tapi PR terbesar bagi kita adalah bagaimana genangan tinggal kenangan di Jakarta. Itu PR yang paling menarik. Genangan tinggal kenangan itu memang berat. Genangan yang tinggal kedua, kenangan, baik. Ya, ya itu yang untuk masalah banjir. Jadi fakta realita harus diakui dari waktu ke waktu. Memang kita harus berpacu dengan waktu untuk mengatasi masalah klasiknya. Yang kedua, realitas yang harus kita terima adalah kita sulit untuk mengatasi banjir untuk menghilangkannya, kecuali dengan cara meminimalkan risiko luas wilayah dan lama waktu bencana itu terjadi. Nah, kemudian dari sisi lain, untuk transportasi, memang target yang paling dikejar adalah pada integrasi layanan transportasi yang lebih terintegrasi antara Jakarta dengan kota sekitarnya. Jakarta sudah cukup baik, penataan transportasinya itu, khususnya angkutan umum, sudah hampir mencapai 80% dengan sistem layanan feeder Jaklingko yang sangat efektif. Tetapi pertanyaannya, mengapa begitu bagus pelayanannya, tapi penggunaan atau perpindahan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum tidak maksimal? Mungkin salah satu adalah pada integrasi layanan yang belum termaksimalkan. Contohnya apa? Integrasi antara angkutan dari luar kota dengan sistem yang ada di dalam Jakarta, khususnya antara KRL dengan sistem yang sudah terintegrasi secara tarif maupun moda, yaitu LRT, MRT, dan Transjakarta yang ada yang sudah dibangun. Nah, sekarang PR yang paling bagus adalah janji Mas Pram dan Bang Dul, yaitu mengintegrasikan layanan Transjakarta itu sampai kepada wilayah-wilayah tetangga sekitarnya. Artinya otomatis selain memperluas wilayah pelayanan, tapi juga diperlukan adanya integrasi tarif. Sekarang Jakarta sudah punya 10.000 tarif dan integrasi di dalam lingkup LRT, Transjakarta, dan MRT. Yang menjadi pertanyaan, mampu nggak untuk kerjasama dengan tetangga sekitarnya? BPTJ pernah mengkaji atau di Sub DKI pernah mengkaji, kalau sampai dengan wilayah sekitarnya dibutuhkan 15.000 untuk melayani seluruhnya. Artinya dalam waktu dekat kalau ini berhasil, minimal akan berkuranglah penggunaan pribadi dari kendaraan-kendaraan
dari luar Jakarta. Baik. Minimal bisa kira-kira itu target yang realistis yang bisa dilakukan. Baik, tadi sudah dibahas panjang lebar oleh Kang Yayat soal banjir dan macet. Kita simak dulu informasi yang satu ini terkait dengan banjir dan macet di Jakarta. Ya, baru saja kita simak bersama dalam tayangan ada cuplikan video mengenai potret Jakarta setelah hujan di mana terjadi genangan dan banjir di beberapa titik, kemudian macet. Kita lanjutkan dialog bersama Kang Yayat, pengamat tata kota. Kang Yayat masih bersama kami? Iya, silakan. Ya, dengan banyak gambaran yang Kang Yayat sudah sampaikan tadi, menurut Kang Yayat, berdasarkan track record Kang Pram sama Bung Rano Karno ini, apakah mampu mereka berdua menyelesaikan masalah Jakarta dalam satu periode, terutama macet dan banjir? Memang tidak menyelesaikan secara tuntas, tetapi macet dan banjir ini bisa diminimalkan risikonya, begitu ya tadi? Pertama satu, kita harus paham struktur jaringan jalan Jakarta itu pertambahannya sangat rendah. Ya, 0,01% dibandingkan dengan volume atau jumlah kendaraan itu sendiri. Tapi jadi masih terus terang mungkin saja, bertambah nggak, Kang Yayat? Apa ya? Masih mungkin bertambah nggak? Kalau mungkin bertambah pasti dengan jaringan jalan tol. Karena untuk pembebasan jalan yang biasa itu sudah sangat sulit. Ya. Jadi Padat, kalau Jakarta mau menambah jalan, satu-satunya jalan yang bisa ditambah adalah dengan menggunakan jalan tol. Artinya apa? Kalau Jakarta mau lancar, pilihannya ya harus menggunakan jalan tol, membayar. Tapi risikonya walaupun sudah ada jalan tol, itu tidak menjamin dia lancar. Betul. Karena begitu keluar dari jalan tol, pasti Macet terjadi lagi. kemacetan. Nah, yang kedua, kita harus memahami kapasitas daya dukung jalannya itu udah nggak mendukung dengan jumlah kendaraannya. Apalagi secara tata ruang, konsentrasi kegiatan itu terkonsentrasi di dua wilayah, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, sebagai pusat bangkitan utamanya. Jadi kemacetannya pasti pada ruas-ruas jalan tertentu tersebut, dan pada umumnya adalah pengguna kendaraan pribadi. Nah, yang ketiga yang perlu dipetakan adalah mampu tidak Pak Mas Pram dan Rano Karno itu membuat satu konsep yang namanya redistribusi fungsi, menyebar fungsi-fungsi Jakarta keluar. Salah satu contoh misalnya kita dengan adanya IKN, berarti ada fungsi yang dipindahkan keluar Jakarta. Apa itu? Pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan nasional dipindahkan, artinya ada fungsi yang dikeluarkan. Ada fungsi lain nggak yang bisa dipindahkan? Fungsi pendidikan ataupun fungsi kesehatan dipindahkan misalnya ke wilayah BSD. BSD itu sekarang sudah ditetapkan jadi PSN dengan dua fungsi layanan, pendidikan dan kesehatan. Dan yang menarik adalah jutaan kelas menengah ini, mohon maaf, ini datanya menarik loh. Mereka sebetulnya sudah pindah keluar Jakarta, tetapi KTP-nya Jakarta. Masih Jakarta ya? Itu masih Jakarta, karena dalam konteks kesejahteraan, kelas menengah Jakarta itu sudah meninggalkan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan untuk pindah ke wilayah 3T. Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Di mana di situ tumbuh kota-kota baru dengan layanan yang lengkap, fasilitas bagus, dan bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk bekerja, belanja, sekolah, dan layanan kesehatan yang sudah bagus. Artinya sebetulnya sebagian kelas menengah itu sudah mulai keluar. Yang menarik adalah siapa yang masuk Jakarta? Hampir didominasi oleh sepeda motor. Jadi bisa dikatakan 40% dari wilayah Depok, Bekasi maupun kota sekitarnya itu adalah para pekerja dari daerah-daerah urban di sekitar Jakarta yang masuk ke Jakarta untuk bekerja. Dan mereka yang paling banyak berkontribusi untuk menambah kepadatan yang di Jakarta. Artinya apa? Ada persoalan dalam konteks
bermukim, tempat tinggal, dan tempat bekerja. Nah, jadi kalau ada redistribusi fungsi, mendorong fungsi-fungsi kegiatan keluar dari Jakarta minimal sudah mulai berkurang. Nah, PR yang menarik adalah bagaimana integrasi angkutan itu bisa diperlakukan. Integrasi tarif yang tadi saya sudah kemukakan, kemudian integrasi sistem layanan yang menggunakan public transport berbasis rel yang cukup besar. Misalnya contoh, sekarang nanti sudah ada MRT poros Jakarta dari wilayah kota sampai ke arah Lebak Bulus. Itu sudah bagus tuh untuk mengurangi beban. Walaupun ada perdebatan apakah jalur Trans Koridor 1 itu akan dihilangkan. Tapi minimal dari pusat utama sampai ke pinggiran sudah ada. Nah, pertanyaan lebih lanjut, bagaimana pengembangan feeder-feeder? Jadi kita berharap suatu saat nanti adanya sistem jaringan yang lebih luas dengan kenyamanan angkutan yang makin bagus, itu menjadi salah satu solusi untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Saya sangat mengapresiasi Jakarta sudah memperpanjang jaringan LRT khususnya dari wilayah Kelapa Gading, Velodrome sampai nanti itu ke arah Manggarai. Artinya apa? Orang-orang yang wilayah bisnis akan lebih suka menggunakan LRT atau angkutan massal yang semakin lama semakin bagus, sehingga wilayah-wilayah tersebut bisa dikurangi kepadatannya. Dan saya kira Jakarta yang menuju kota global itu pilihan perjalanan yang tepat, nyaman, terjangkau, itu menjadi kekuatan paling besar. Jadi orang suatu saat, saya menyarankan ya, bagaimana nanti Transjakarta pun punya dedicated lane seperti jalur MRT seperti itu ya. Mereka jadi ada koridor khusus, tidak tergabung. Nah, nanti ujung-ujungnya mengatakan mana yang lebih cepat dalam perjalanan, naik angkutan umum atau kendaraan pribadi. Orang akan mengatakan naik angkutan umum lebih bagus, lebih cepat. Lebih bagus, lebih murah, lebih lancar, cepat sampai, pasti akan lebih dipilih ya Kang ya. Iya. Baik. Mungkin itulah mimpi kita suatu saat dengan mengatakan, sorry ya, dengan kendaraan pribadi ketika angkutan umumnya semakin manusiawi, semakin lancar, nyaman, dan tarifnya terjangkau dan terintegrasi. Baik, terima kasih Kang Yayat Supriyatna, pengamat tata kota sudah bersama kami dan memberikan banyak insight di sore hari ini di Sindo Sore sesi dialog sore hari ini. Selamat bertugas, selamat beraktivitas, salam sehat ya Kang. Sama-sama, terima kasih. Pemirsa, KPU Jawa Barat menetapkan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Sementara di Bali, KPU menetapkan pasangan Koster Giri. Sedangkan pasangan Andra Dimyati ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih. Telah memenangkan pilkada, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Penetapan ini dihadiri langsung oleh Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Dalam pilkada kemarin, pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan memperoleh 14.130.192 suara atau unggul 62,22%. KPU Jawa Barat pun masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri untuk pelantikan Gubernur Jawa Barat terpilih. Kalau pelantikan sih kewenangannya ada di Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2024. Masih tanggal 7 Februari 2024, belum ada perubahan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi menyampaikan pihaknya ingin segera melaksanakan tugas-tugas selaku gubernur. Namun harus menunggu hari pelantikan. Kita ingin segera melaksanakan tugas-tugas ini dengan cepat, karena saya biasa bekerja dengan cepat, sehingga seluruh kecepatan itu kan tergantung pada penetapan kapan dilakukan pelantikan. Dan kita masih menunggu ya, pelantikannya akan dilaksanakan kapan, apakah akan dipisah yang tidak digugat ke MK lebih dulu, atau digabung menunggu seluruh gugatan itu selesai. Nah, itu kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Sementara, Komisi Pemilihan Umum Bali menetapkan Wayan Koster dan Inyoman Giri Prasta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih periode 2025-2030.
Pasangan nomor urut 2 ini ditetapkan sebagai pemenang pemilihan Gubernur Bali 2024 melalui rapat pleno yang digelar Kamis pagi. Koster Giri memperoleh 61,46 suara dari total perolehan suara sah atau sebanyak 1.413.604 suara. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten resmi menetapkan pasangan Andra Soni Ahmad Dimyati Natakusuma sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih periode 2025-2030. Penetapan dilakukan melalui rapat pleno terbuka di Aula Kantor KPU Banten, Cipocok Jaya, Kota Serang, Kamis siang. Pasangan Andra Dimyati dinyatakan sebagai pemenang Pilgub Banten 2024 dengan perolehan suara 3.102.501 suara atau 55,88% dari total suara sah. Selanjutnya, KPU Provinsi Banten akan menyampaikan surat pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih ke DPRD Banten. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Ekonomi Kreatif terus berbenah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor ekonomi kreatif. Salah satunya adalah meningkatkan sumber daya manusia dengan melantik 7 pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan Kemenkraf. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsha melantik 7 pejabat tinggi media di Ballroom Tamrin 9, Jakarta Pusat. Pimpinan tinggi media di sektor ekonomi kreatif ini diharapkan mampu menjadi mesin pertumbuhan perekonomian nasional. Salah satunya dengan mendukung program makan bergizi gratis melalui pelatihan juru masak di sejumlah daerah di tanah air. Kami melatih para juru-juru masak yang siap membantu program makan siang, makan bergizi gratis tersebut. Nah, saat ini kami juga sedang berkoordinasi dengan BGN kepada para juru masak juga yang diperlukan untuk dilatih atau di upscale kita upgrade dari kemampuannya dengan melibatkan juga para chef-chef ternama, tentunya dengan dengan nanti melibatkan juga bahan baku yang sesuai di daerah masing-masing. Program makan bergizi gratis yang akan menjangkau hingga 15 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025 diharapkan ikut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor ekonomi kreatif. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, Ahok dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi LNG. Ahok dipanggil KPK sebagai saksi. Ahok datangi Gedung Merah Putih KPK sejak jam 11:20 waktu Indonesia Barat. Ahok menemukan kasus ini saat ia baru 2 bulan menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina pada Januari 2020. Pada Juli 2024 lalu, KPK menetapkan 2 pejabat Pertamina sebagai tersangka dalam kasus korupsi LNG. Mereka adalah Yeni Andayani selaku Senior Vice President Gas and Power PT Pertamina tahun 2013-2014 dan Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas PT Pertamina periode 2012-2014. Sebelumnya, ex-dirut PT Pertamina Karen Agustiawan terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dan divonis 9 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG di Pertamina. Gue udah lupa, ini kasus LNG bukan di zaman saya semua. Cuma kita yang temukan waktu zaman saya jadi komut itu aja sih. Itu sudah terjadi kontraknya sebelum saya masuk. Nah ini pas ketemu itu di Januari 2020 lah. Setelah saya 2 bulan di dalam. Ya. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI fraksi PDIP Maria Lestari. Ia dipanggil sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi suap dan obstruction of justice dengan tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Pihak KPK belum menjelaskan terkait materi pemeriksaan yang akan digali dari Maria Lestari. Dalam perkara ini, nama Maria sempat diungkap oleh Ketua KPK Setio Budianto saat mengumumkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Setio menyebut Hasto diduga mengajukan 2 nama untuk diloloskan jadi anggota DPR RI kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, yaitu Maria dan Buron Harun Masiku. Dalam kasus ini, Hasto juga dijerat sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan.
Sebelumnya mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina kembali diperiksa KPK untuk melengkapi berkas perkara tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Agustiani dicecar 14 pertanyaan oleh penyidik KPK. Mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus korupsi berupa suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024 yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Buron Harun Masiku. Dalam pemeriksaan, Tio mengaku dicecar 14 pertanyaan oleh penyidik. Mana mikir? Yang itu kan materi ya, nggak boleh ditanyakan ya. Udah ya. Fakta sidang juga, Bu. Baca. Bu, dari Alianana itu langsung dari Pak Hasto. Baca pertanyaan Ibu. Berapa pertanyaan tadi, Bu? 14. Pendalaman materinya apa aja, Bu? Yang paling ini, Bu. Pendalaman materinya apa, Bu? Tahu tuh. Udah ya, seputar apa, Bu? Gue ngambil lihat di putusan Pak sekitar segitu aja kok saya ya. Beliau kan udah siap. Udah. Dia udah nggak pusing ya, Bu? Udah nggak pusing ya, Bu ya? Saya ya Allah. Oke, saya Tanya ada apa aja, Bu? Boleh nggak disampaikan, Bu? Selain itu, KPK juga memeriksa mantan penyidik KPK Ronald Paul Sinyal dalam perkara yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Selama pemeriksaan, Ronald mendapat 20 pertanyaan terkait keterlibatan Hasto dalam kasus dugaan suap yang menyeret buronan Harun Masiku. Ronald menjelaskan pemeriksaannya kali ini untuk mempertegas peran Hasto terkait suap dan perintangan penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan siap datang ke KPK pada Senin 13 Januari mendatang. Sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025 pada jam 10 dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Saya memahami seluruhan jalan politik PDI Perjuangan, jalan politik dari Bung Karno, dari Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga terhadap proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak, karena saya juga tahu sejak awal konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, prinsip-prinsip bekerjanya negara hukum, campur tangan kekuasaan yang sudah saya sampaikan di dalam disertasi saya tentang kelembagaan partai dan ketahanan partai politik. Karena itulah demokrasi ini harus kita junjung tinggi, semua harus menghormati supremasi hukum dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang nanya persiapan Pak Selama, setidaknya rambut saya sudah saya sendiri hitam. Jadi seperti lambang, tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini juga kata Pak Jarod, saya menjadi lebih muda. Saya nggak bertanya pada perempuan karena takut saya kemudian menjadi sombong. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, program makan bergizi gratis bukan hanya ditujukan bagi siswa-siswi sekolah, namun juga ditujukan kepada balita dan juga ibu hamil. Para siswa di SD Barunawati 2 Jakarta Barat tetap antusias. Selain ke sekolah-sekolah, program makan bergizi gratis juga disalurkan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sebanyak 67 paket makanan ini disalurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Pulau Gebang melalui Posyandu Tunas Harapan 1 Pulau Gebang Cakung. Berbeda dengan di sekolah, pemberian paket makanan bergizi gratis di Posyandu tidak dilanjutkan dengan makan bersama. Penerima diminta untuk membawa tempat makanan masing-masing dari rumah.
Sejumlah penerima bantuan berharap menu bisa variatif, terutama untuk sayuran balita, bisa dibedakan dengan dewasa. Kalau di Posyandu ini kan yang penerimanya ibu hamil dan ibu menyusui. Itu menunya berbeda, Ibu? Berbeda. Kalau yang ibu hamil itu ada tambahan telur, sama porsinya lebih besar. Lebih besar. Ya, lebih banyak lah gitu. Ya mungkin karena orang tua sama balita mungkin beda. Cuman sayurnya kayaknya sama. Itu tadi saya minta supaya yang balita itu kalau bisa sayurnya dikasih variasi yang jangan disamakan sama yang dewasa. Dewasa, iya. Soalnya kalau tempe memang anak-anak juga kurang suka gitu loh. Iya. Rata-rata seperti itu, Bu ya? Iya. Program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah pusat di hari ketiga tetap disambut antusias para siswa di SD Barunawati 2 Jakarta. Di sekolah ini sebanyak 216 porsi makanan dibagikan kepada siswa. Para siswa pun nampak menikmati makanan yang disajikan dengan menu nasi putih, sayur tumis kacang panjang dan bakso, tempe orek, dan buah salak. Para siswa dan pihak sekolah berharap program makan bergizi gratis dapat terus terlaksana dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Malaysia bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Pertemuan membahas kerjasama bilateral yang dilakukan oleh kedua negara. Prabowo dan Anwar Ibrahim juga menjajaki potensi kerjasama baru untuk memperkuat hubungan kedua negara. Prabowo langsung disambut Anwar Ibrahim ketika tiba. Selanjutnya masuk menuju beranda Rumah Tangsi untuk melihat salah satu ikon dari Malaysia, yaitu Menara Petronas. Selanjutnya Prabowo dan Anwar Ibrahim langsung menuju area makan untuk menikmati jamuan santap siang bersama. Pertemuan ini menjadi simbol penting persahabatan antara Indonesia dan Malaysia. Ini menjadi kunjungan perdana Presiden Prabowo ke Malaysia setelah menjabat sebagai Kepala Negara Republik Indonesia.